Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2105110948 pada mata kuliah Literasi Sains. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang gerakan literasi sains di sekolah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu tentang gerakan literasi sekolah atau yang disingkat dengan GLS, yaitu sebuah kemampuan untuk mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain yaitu membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasannya gerakan literasi sains ini merupakan salah satu jenis dari gerakan literasi yang dapat kita terapkan di sekolah. Selanjutnya ada sasaran gerakan literasi sains di sekolah. Yang pertama itu berbasis kelas. Yang pertama ada meningkatkan jumlah pelatihan guru sains dan non-sains. Kemudian meningkatnya intensitas penerapan literasi sains dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatnya jumlah pembelajaran sains berbasis masalah dan berbasis proyek. Yang keempat, meningkatnya jumlah pembelajaran non-sains yang melibatkan unsur literasi sains. Dan yang kelima, meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan peserta didik melalui pembelajaran sains berbasis proyek. Kemudian sasaran yang kedua ada berbasis sekolah. Yang pertama itu meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi sains. Yang kedua meningkatnya frekuensi peminjaman bahan bacaan literasi sains. Yang ketiga meningkatnya jumlah kegiatan literasi sains di sekolah. Dan yang keempat meningkatnya akses situs daring yang berhubungan dengan literasi sains. Yang ketiga itu ada berbasis masyarakat. Yang pertama, meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi sains. Dan yang kedua, meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan literasi di sekolah. Selanjutnya, strategi gerakan literasi sains di sekolah. Nah, strategi utama gerakan literasi sains di sekolah ini berupa literasi sains lintas kurikulum, yaitu sebuah pendekatan penerapan literasi sains secara konsisten dan menyeluruh di sekolah untuk mendukung pengembangan literasi sains bagi setiap peserta didik. Keterampilan literasi sains ini secara memaparkan itu diajarkan di dalam mata pelajaran, tetapi peserta didik diberikan berbagai kesempatan untuk menggunakan sains di luar mata pelajaran sains di berbagai situasi. Menggunakan keterampilan sains lintas kurikulum ini dapat memperkaya pelajaran, mempelajari bidang lainnya, dan memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman sains. Selain strategi literasi sains lintas kurikulum, juga terdapat strategi lainnya. Yang pertama itu ada penguatan kapasitas fasilitator, seperti pelatihan guru sains dalam menerapkan proses berpikir inquiry dan saintifik, serta model pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Guru juga dilatih dalam berbagai strategi untuk pemberian tugas kepada siswa. Yang kedua itu ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, seperti penyediaan buku-buku sains, fiksi dan non-fiksi, kemudian penyediaan informasi dan sumber belajar daring yang mengenai literasi sains oleh Pustekkom. Kemudian yang ketiga ada perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Contohnya itu mengembangkan sarana penunjang dengan memanfaatkan lingkungan sekolah seperti menghiasi dinding. Kemudian ada juga penyediaan laboratorium sains sebagai tempat eksperimen dan menyediakan buku-buku sains di setiap sudut baca. Kemudian yang keempat, peningkatan pelibatan publik.
Contohnya itu dengan mengadakan kegiatan bulan dan festival literasi sains, kemudian menyelenggarakan bedah buku bertema literasi sains. Dan yang terakhir itu ada penguatan tata kelola. Contohnya itu membentuk tim literasi di sekolah yang menyertakan Kepsek, guru, orang tua, dan juga pengawas. Kemudian pembuatan kebijakan sekolah yang menyatakan bahwasannya pentingnya literasi sains di sekolah tersebut.